Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firly Aulia Almadani dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oke, langsung saja. Untuk poin yang pertama, manusia sebagai individu. Jadi, dari definisi sendiri, individu itu terdiri dari dua kata, yaitu in dan divide. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau misalnya in itu artinya tidak dan divide artinya terbagi. Jadi kalau diartikan secara bahasa, individu berarti tidak terbagi. Nah, kalau dari segi kontekstual, individu itu artinya atau mengacu ke satu orang manusia. Maksudnya adalah satu manusia dan tidak bisa terbagi-bagi. Nah, kenapa disebut satu kesatuan? Itu karena manusia itu memiliki beberapa unsur-unsur dalam dirinya, yaitu fisik dan psikis, kemudian jiwa dan raga, kemudian rohani dan jasmani. Nah, unsur-unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dari seorang individu. Nah, yang membuat manusia menjadi individu adalah karena dirinya berbeda dengan yang lain. Jadi, setiap manusia atau setiap individu pasti memiliki ciri khas masing-masing yang dapat membedakan dirinya berbeda dengan manusia lain. Nah, ciri tersebut itu dinamakan sifat atau kepribadian. Kepribadian sendiri itu didapatkan dari ada yang genotip, ada yang fenotip. Kalau gen dari keturunan, lalu kalau fenotip dari lingkungan. Itulah mengapa tidak ada manusia di muka bumi ini yang memiliki kepribadian yang sama. Mungkin kalau uh, fisik atau appearance itu banyak yang sama atau kita biasa menyebutnya kembar identik. Tapi kalau kepribadian atau individu itu tidak ada yang sama karena setiap orang itu memiliki ciri khas atau kepribadiannya masing-masing. Nah, selanjutnya peran sebagai individu. Jadi apa sih perannya manusia sebagai makhluk individu itu? Yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, sebagai seorang manusia yang satu, dia harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, seperti pakaiannya, makanannya, dan lain-lain. Lalu, memahami tanggung jawab di masyarakat. Kemudian, memaksimalkan potensi. Jadi, kembali lagi ke poin yang pertama, sebagai individu, setiap manusia itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, tugas sebagai individu adalah memaksimalkan potensi tersebut semaksimal mungkin. Lalu yang terakhir, berupaya menjadi versi terbaik dari dirinya. Nah, yang kedua adalah makhluk sosial. Eh, Definisi sosial sendiri atau makhluk sosial itu sendiri kita sudah sama-sama tahu sejak kecil, yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Ini sudah sangat jelas ya bahwa manusia itu adalah makhluk sosial selain makhluk individu tadi. Jadi, kenapa bisa dikatakan sosial? Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain sejak ia lahir. Jadi, sejak lahir sudah dilahirkan, lalu diurus, dibesarkan sampai besar pun tidak bisa hidup sendiri. Selalu membutuhkan bantuan orang lain sampai matinya. Nah, kenapa sih manusia itu disebut makhluk sosial? Yang pertama, fitrah. Jadi memang sudah dari sananya seperti itu. Sudah fitrahnya seorang manusia itu membutuhkan yang lain. Lalu kebutuhan psikologis. Ya, jadi manusia itu memiliki kebutuhan bersosial. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa sosialisasi, misalnya dengan teman, dengan tetangga, dengan orang tua. Jadi itu tidak bisa. Lalu ada kebutuhan seksual. Eh, sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa manusia itu lahir dari seorang ibu dan bapak. Kalau tidak ada ibu dan bapak, maka tidak akan lahir manusia baru. Nah, itu mengapa kita sebagai manusia itu tidak bisa berkembang biak sendiri. Jadi membutuhkan lawan jenis atau pasangan untuk menghasilkan peranakan yang baru. Itulah mengapa manusia disebut makhluk sosial. Nah, kemudian peranannya sebagai makhluk sosial itu apa? Yang pertama, bersosialisasi. Jadi peran kita sebagai makhluk sosial itu yang pertama adalah bersosialisasi. Kita tidak bisa hidup tanpa bersosialisasi atau hidup dengan diri sendiri.
lalu menjalankan kewajiban di tengah masyarakat. Nah, dalam menjalani hidup sebagai makhluk sosial, ada kewajiban-kewajiban dan ada hak-hak yang harus kita jalankan dan harus kita penuhi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya menjalankan kerja bakti, atau misalnya kerja sosial, bakti sosial, dan sebagainya. Lalu mengikuti aturan atau rule of the game. Ya, jadi sejatinya selalu ada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, dan sebagai makhluk sosial, kita wajib mengikuti aturan tersebut. Lalu menjaga hubungan sosial di sini agar tidak terjadi eh, agar terjadi keseimbangan di masyarakat, agar selalu dinamis, jadi tidak berantakan atau tidak terpecah belah. Lalu yang terakhir, menjaga alam sekitar. Nah, ini sangat penting sekali. Sebagai makhluk sosial, kita juga wajib menjaga lingkungan sekitar kita. Karena dari lingkungan sekitar atau dari alam sekitar itulah kita bisa hidup. Oke, cukup sekian materi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.